Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zaina Najma, mahasiswa STIT Raden Santri Gresik, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 20230134191. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila terhadap hewan dan juga tumbuhan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan pada makhluk hidup dan juga lingkungan alam. Salah satu contoh penerapan sila pertama terhadap hewan adalah melindungi serta merawat hewan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu, menyadari bahwa hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, sama seperti manusia. Mensyukuri keberadaan hewan di sekitar kita sebagai anugerah dan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lain penerapan Pancasila sila pertama ini seperti melestarikan hewan dan tidak menyakiti hewan dengan cara apapun. Dalam konteks pelestarian alam, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan isinya. Oleh karena itu, melestarikan hewan dan tumbuhan sebagai bagian dari alam merupakan bentuk penghormatan kepada Tuhan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Lalu, ada sila kedua dalam Pancasila yang menekankan pada prinsip kemanusiaan. Pancasila sila kedua ini mengajarkan bangsa Indonesia untuk memperlakukan setiap makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan dengan berperi kemanusiaan, adil dan beradab. Penerapan Pancasila kedua ini adalah dengan cara melindungi habitat alami hewan dan tumbuhan dari kerusakan dan eksploitasi berlebihan. Selanjutnya, ada sila ketiga Pancasila yang menekankan pada nilai persatuan dan gotong royong, yang berarti Pancasila mengajarkan seluruh lapisan masyarakat untuk saling berkolaborasi dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Contoh penerapannya seperti mendukung kolaborasi antar individu dan komunitas yang peduli terhadap pelestarian alam dan hewan. Sila keempat sendiri menekankan bahwa bangsa Indonesia diharapkan selalu mengambil keputusan dan kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan umum termasuk lingkungan. Kebijakan yang ditetapkan haruslah bisa melindungi alam dan sumber dayanya secara berkelanjutan. Penerapannya seperti mengadakan forum masyarakat untuk membahas kebijakan dan tindakan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Terakhir, Pancasila sila kelima yang menekankan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks pelestarian alam. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga sumber daya alam di Indonesia agar bisa diterima secara adil dan merata. Selain itu, pelestarian alam juga dilakukan agar setiap makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan memperoleh hak dasarnya untuk hidup layak. Contoh penerapannya adalah menjamin hak-hak dasar hewan yang dilindungi untuk hidup di habitat aslinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.